Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullun nasi, setiap manusia itu yagdu, mereka berusaha. Jadi pergi pagi hari, maksudnya mereka ikhtiar, mereka usaha. Fabayi'un nafsahu, kemudian mereka menjual dirinya, mereka menebus dirinya. Famu'tiquha au mubikuha, sehingga dia membebaskannya atau menghancurkannya. Jadi sebenarnya setiap kita ini setiap hari dalam rangka membebaskan diri kita dari api neraka, atau justru menjerumuskan menghancurkan diri kita menuju jurang kehancuran. Dengan cara apa dia bisa membebaskan diri dari api neraka? Tentu dengan cara melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang, ya. Khususnya dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan. Kita memilih pekerjaan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena bagi seorang muslim, bagi seorang muslim, yang disebut ibadah itu bukan hanya melaksanakan sholat. Yang disebut dosa itu bukan hanya meninggalkan ibadah. Termasuk di dalamnya dosa apabila seseorang tidak bisa meninggalkan perkara yang haram. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa membebaskan diri kita dengan cara menebusnya, berusaha untuk melakukan hanya perkara-perkara yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi yang semoga Allah muliakan, tambahan sedikit. Setiap kita pasti dan pasti, ini tafakur kita, setiap kita pasti dan pasti berpikir tentang passive income. Ya, apa passive income itu? Pasif itu pasif, income tuh income. Passive income itu adalah passive income. Nah, pasif itu diam, income itu pemasukan yang diam terus, itu menang-menang gitu. Nah, itu mah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita berjuang bagaimana agar ketika kita diam tapi duitnya ngalir terus. Ayo gitu di dia. Kita kerjaannya teh ulin gitu ya, main ngaji, tapi duit ngalir terus. Ada yang begitu sini? Insya Allah ya, Kang Wiki insya Allah ya. Wajah-wajah pasif. Jadi kita pasti mengejar yang namanya pasif income, tapi kita lupa dengan pasif pahala. Betul ya? Kita berjuang ikhwan. Kita berjuang bagaimana agar kita menjadi orang yang memiliki pasif income. Kita duduk, duit ngalir. Kita umroh tapi duit terus ngalir. Nah, itu contohnya apa? Para pengusaha, ya. Kenapa yang bergeraknya siapa? Orang lain. Siapa? Karyawannya. Tanya ke Pak Andi, ya. Walaupun beliau berbaring ya di kamarnya, atau beliau main sesepedahan, gaweana teh sepedahan kan ya. Tapi dia ngalir terus. Kenapa? Karena ada yang bekerja, ada yang bergerak. Itu namanya pasif income. Tapi sekali lagi kita lupa dengan pasif pahala. Padahal yang namanya hidup itu harus mengingat pasif
pahala. Karena ikhwan begini, kita hidup berapa tahun di alam dunia ini? Ya, paling lama berapa? 60-70 tahun. Inna amari ummati inna amara ummati, sesungguhnya umur umatku itu baina sitina wa sabain, antara 60 sampai 70 tahun. Antara itu ikhwan. Maka yang harus kita perhatikan, bisa jadi hidup kita di alam dunia 60 itu paling lama 70 tahun. Tapi bisa jadi ketika kita mati lebih lama daripada ketika kita hidup. Betul tidak? Bisa jadi kita di dalam kubur, kita di alam barzakh lebih lama daripada ketika kita hidup. 60-70 itu hitungan hebat gitu. Ini wajah-wajah astagfirullahaladzim. Panjang usia insya Allah ya. Nah, tapi dak kenaon panjang usia ge ari naonnya tidak mendamah amal mah kan begitu ya. Lalai mah. Lebih baik ya panjang usia mudah-mudahan tapi panjang juga amalnya. Gitu kan ya. Tapi sekali lagi ikhwan yang semoga Allah muliakan, yang harus kita perhatikan mah adalah ketika kita berada di alam kubur, alam barzakh. Nah, orang yang pasti pahala walaupun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir ya. Antum sholat, Allahu Akbar, selesai sholat, meninggal, pahala sholatnya masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Antum ngaji, berpahala? Berpahala. Ketika antum meninggal, masih ada pahala ngaji. Paham ya? Tapi ada pasti pahala antum meninggal, tapi pahala terus ngalir. Apa itu? Jadi ini antum sudah hafal. 3 perkara. Apa? Idza mata ibnu Adam, kata Nabi, apabila seorang anak Adam manusia meninggal, in qata amaluhu, maka terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Antum bersedekah tapi terus mengalir pahalanya. Contohnya sedekah air, wakaf air. Antum bikin air, ngebor. Bukan goyang ngebor. Ngebor ya. Apa nama tuh? Bikin apa nama? Sibal, sumur bor. 30 juta. Tiap hari terus dipakai untuk orang-orang. Maka setiap hari antum mendapatkan pahala. Betul ya? Antum lagi tidur, ada orang yang pakai itu, pakai pahala tidak? Berpahala tidak? Pahala. Antum lagi jalan-jalan kemana, pahala terus ngalir. Itu namanya pasif pahala. Kamu hai mah. Pasif apa? Pahala. Betul? Insyaallah. Sedekah jariyah. Antum punya uang sedikit, belikan apa? Belikan tanah. Tanah dibangun untuk masjid. Masjid dipakai untuk ibadah, sholat. Setiap yang dipakai sholat ngalir pahalanya kepada antum. Masya Allah. Sahih? Orang tolabul ilmi, menuntut ilmu di tempat itu. Maka setiap orang yang menuntut ilmu di tempat itu maka akan mendapatkan pahala. Dan itu seluruhnya bisa berada di tempat itu karena siapa? Karena sedekah kita. Maka akan mengalir. Itu yang pertama apa? Sedekah jariyah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan jadi orang yang bisa sedekah. Ya kan? Orang miskin di zaman Nabi SAW mereka iri kepada orang kaya. Ya Rasulullah, orang kaya itu ya kami sholat mereka sholat. Betul? Kami saum mereka saum. Kami baca Quran mereka baca Quran. Giliran mereka sedekah kami tidak bisa. Giliran mereka nyumbang ini kami tidak bisa. Berikan kepada kami amalan yang bisa menyaingi mereka. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Antum ucapkan setiap sholat bacaan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ya 33 Nabi SAW sampaikan. Agar apa? Agar pahalanya seimbang, sebanding dengan orang yang kaya itu. Kemudian orang kaya teh ngedengarkan gitu ya. Mendengar apa yang disabdakan Nabi. Nah orang kayanya bunghar, orang kayanya apa? Soleh. Maka ketika mendengar amalan itu, mereka pun mengamalkan. Ini orang miskin teh ngagel curug deui wae. Aduh eleh deui wae tuh. Itu para sahabat mah gitu iri dengan amalan-amalan soleh, Masya Allah ya. Maka ya yang semoga Allah muliakan, kita perhatikan yang pertama ini. Kalau kita mampu menjadi orang yang bisa apa tadi? Pasti pahala, salah satunya dengan jadi sedekah jariyah. Gak perlu banyak-banyak sebetulnya mah. Kita tiap hari kenceleng ngabuskeun we. Plek $5.000. Terus ya.
tiap hari, insya Allah bakal gancang, bakal cepat ya, insya Allah. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmu au ilmin yuntafa'u bihi. Kalau kita tidak punya harta, punya ilmu yang bisa kita berikan. Itu. Ada orang yang tidak punya ilmu, kita berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka setiap yang dia amalkan mengalir pahalanya kepada kita. Itulah ilmu. Ya, yang kedua apa? Ilmu. Jadi kalau kita tidak punya harta, punya ilmu. Yang ketiga, ketika kita tidak punya harta, kita tidak punya ilmu, yang ketiga punya anak yang apa? Saleh yad'ulahu, yang selalu mendoakan kita. Setiap amalan anak soleh itu adalah mengalir kepada orang tuanya, asal orang tuanya yang mendidiknya, dalam arti dia berusaha untuk menjadikan anak itu anak yang soleh, maka setiap amalan soleh anak itu mengalir kepada orang tuanya. Li'annahu min kasabihi, karena anak itu adalah bagian dari jerih upaya orang tuanya, maka pahalanya akan mengalir. Ya, jadi tiga ini, punya harta, punya ilmu, punya anak. Harta tebeunghar, ilmu lain alim, budak can kawin. Hati-hati. Harus apa? Harus punya salah satu di antara tiga hal ini. Ya, imma harta, imma ilmu, imma anak soleh. Atau antum berjuang di tempat-tempat yang kira-kira bisa mengalirkan pasif pahala tadi ya. Seperti apa contohnya? Seperti antum berada di pendidikan, antum berada di lembaga apa? Pendidikan yang ngajarnya orang lain. Tapi antum mempersiapkan misalnya apa? Administrasinya, mempersiapkan fasilitasnya apa? Itu pun insya Allah akan termasuk apa? Kebaikan. Mandala ala khairin kafailihi. Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia bagaikan orang yang melakukannya. Maka inilah yang harus kita kita harus perhatikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan mudah-mudahan ketika kita wafat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pasif pahala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan, kita akan lanjutkan bab baru ya, sekarang bab tentang jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Saya tidak akan panjang lebar mukadimah karena tadi sudah panjangnya mukadimah. Kita akan langsung saja bacakan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Tafadhol, siapa yang mau baca? Enggak. Bismillah. Jual beli terlarang. Apa yang kita cari di dunia ini, manusia memilih dua hal, celaka atau bahagia. Yang tadi ya. Kulun nasi yabuhu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mu'bikuha. Yeah. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi ada orang yang mencelakakan dirinya atau yang membebaskan dirinya dari kehancuran. Ya, lanjut. Wahab bin Al-Ward berkata, seandainya pun kau berdiri sholat malam seperti berdirinya tiang ini, maka sedikit pun tidak akan bermanfaat bagimu, hingga engkau memperhatikan setiap yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Jamil. Ya, jadi ini perkataan seorang ulama, Wahab bin Al-Warad. Kata beliau, "Lau kumta maqama hadhihi sariyah." Seandainya engkau berdiri seperti tiang. Maksudnya berdiri seperti tiang karena apa? Karena apa? Karena panjangnya bacaan yang dia baca. Jadi saking panjangnya bacaannya begitu, sholat malam, kan sholat malam itu disunahkan apa, panjang bacaannya. Rakaat pertama kulhu, rakaat pertama Al-Baqarah misalnya begitu. Yang panjang sunnah. Tapi ketika kita rakaat yang begitu panjang itu tidak akan bermanfaat. Nah, itu kan katanya lam yanfa'ka, tidak akan bermanfaat bagimu sholat malam itu. Hatta tanzuru ma yadkhulu fi batnika, sampai kau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu. Amin halal, amin haram. Apakah yang perkara halal atau perkara yang haram. Tahajud kita, sholat sunnah kita, la yanfa, tidak akan bermanfaat apabila kita berani memakan harta yang haram. Na'udzubillah,
Zubillah. Ya, lanjut dulu. Penyebab jual beli Oh, diharamkan. sebentar. Ini bahasa Arab enggak tuh baca. Saya lupa belum terjemahkan. Tapi saya yang baca ya sekarang. Wan nadhir fil muamalatil muharramati. Dan yang perlu kita perhatikan ya dalam bab muamalah itu, ya muamalah yang diharamkan itu. Jadi perkara-perkara yang diharamkan itu yang harus kita perhatikan itu meliputi beberapa perkara berikut ini. Pertama, annaha mahdudatun fi nitaqin dayyikin. Bahwasanya perkara muamalah yang diharamkan itu terbatas dalam bidang yang sempit. Pertama apa? Bab yang diharamkan itu, ya, jual beli haram, apapun yang diharamkan itu hanya pada perkara yang sempit. Apa maksudnya perkara yang sempit? Hanya pada bidang-bidang yang sedikit begitu. Jadi yang banyak teh halal atau haram? Halal. Jadi yang banyak itu halal, yang haram hanya sedikit. Itu yang harus kita ketahui. Kadang kita banyak itu haram, ya haram, liur haram itu kan gitu ya. Ya riba itu zalim, liur, itu. Karena dia tengah ngaji. Paham? Iya can gacan ya juga kanu haram. Jadi dia itu seolah-olah sempit, bahkan dia berpikir afan ya, ikhwanin. Ini sekarang itu orang-orang dia berpikir, tong boro anu halal, nu haram oge. Betul Pak Haji? Ngol ya mah insyaallah. Mal beda di batur. Insyaallah ya. Jadi hari ini manusia itu sampai berpikir begitu. Nu haram hese kamu nu halal. Artinya berarti mereka berpikiran perkara yang haram itu begitu luas. Nu haram begitu. Saking luasnya. Naudzubillah. Padahal yang namanya perkara yang haram itu hanya perkara yang sempit, yang hanya sedikit, begitu ya. Antum sekarang mau bikin apa, insya Allah al aslu fil muamalah al ibahah. Asal dalam bab muamalah itu hukumnya boleh. Asalnya apa? Boleh. Apapun itu silakan, kecuali dalil. Maka ini yang harus dipahami oleh kita nih, yang ngaji nih, ya. Jadi banyak yang halal, banyak yang haram. Banyak yang halal. Ini yang pertama. Jadi yang perkara haram itu hanya pada bidang yang sangat sempit sedikit, insyaallah. Yang satu, yang kedua, tapi walaupun sedikit ya, tapi banyak. Ya, maksudnya walaupun sedikit, nah itu hanya patokannya. Maksudnya bisa masuk ke dalam bab jual beli baju, bab jual beli misalnya kendaraan, bab jual beli apa gitu maksudnya. Karena yang jadi patokan itu kaidah. Maka itu akan masuk ke tiap bidang. Itu maksudnya itu. Maka sehingga inilah yang membuat orang teh merasa apa? Sempit. Merasa seluruhnya teh haram, yo haram. Begitu ya. Maka insya Allah kita setelah nanti kita mempelajari apa perkara-perkara yang haram itu, maka yang selain itu adalah halal ya insya Allah. Maka simpel sekali lagi. Untuk belajar muamalah itu mempelajari perkara-perkara yang haram. Titik saja. Berarti yang lain itu gitu aja. Paham? Gitu. Nah, apa saja yang haram? Inilah kita akan bahas. Yang kedua, annallaha lam yuharrim syai'an minal muamalati. Bahwasanya Allah tidak mengharamkan sesuatu ya, tidak mengharamkan bab muamalah itu, bab dagang, bab jual beli dan lain-lain itu, ya. Kecuali wa abaha badaila kasiratan. Kecuali Allah bolehkan penggantinya yang sangat banyak. Saya ulangi. Allah jikalau mengharamkan sesuatu, maka Allah siapkan penggantinya. Paham? Antum meninggalkan sesuatu yang haram, yakin bakal akan diberikan jalan penggantinya. Antum yakin itu. Ya. Maka hanya orang beriman bisa meyakini bab ini. Paham ya? Jadi dia akan berani meninggalkan riba, dia meninggalkan goror, padahal dalam keadaan dia mendapatkan duit banyak, subhanallah. Betul ya? Tapi dia berani meninggalkan itu. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah akan menggantikan seluruh yang dia dapatkan itu. Insya Allah, yakin itu. Ya. Nah, dalam perkara muamalah pun begitu. Allah haramkan sesuatu, Allah siapkan penggantinya. Tugni anhu minal mubahat, yang mencukupkan baginya dari perkara-perkara yang Allah bolehkan. Contohnya,
Wa min dzalika, di antaranya annallaha harrama riba. Salah satunya Allah haramkan riba. Allah haramkan riba. Wa fil muqabil abahal bai' al ajil. Tapi di lain sisi Allah membolehkan jual beli yang ajil. Ajil itu apa? Dengan tempo. Satu sisi Allah haramkan riba contohnya. Sisi lain Allah halalkan murabahah. Kang Ajis datang ke saya, Pak Ajis saya datang. Ustaz, tong saya melain bengharnya. Datang ke siapa misalnya? Pak Andi lah gitu ya. Amin. Misalnya, aduh Pak Andi. Tadi contohnya beliau sampaikan. Aduh saya mau beli anu misalkan. Beli apa tadi teh? Antum beli apa? Beli cireng. Beli anu lah begitu ya. Saya perlu uang. Berapa? Beli cireng 20 juta. Cireng 20 juta. Nah misalnya begitu ya. Nggak masalah. Misalkan 20 juta. Nah ketika Pak Andi meminjamkan uang. Ya sok nah pinjamin duit. Pinjam bukan itu? Pinjam. Kemudian dari uang 20 juta itu balik 25 juta. Itu boleh tidak? Tidak. Kenapa? Itu riba. Tapi Allah gantikan sebagai siapkan penggantinya. Bagaimana cara penggantinya? Pak Andi beli apa yang diinginkan oleh siapa? Pak Agis itu. Antum mau beli apa? Oh itu tuh di situ cireng kio. Udah siap. Nah belilah oleh Pak Andi. Dibeli dulu. Milik siapa itu? Andi. Dijual lagi kemana? Pak Agus. Siapa? Pak Ajis. Berapa harganya tadi? 25 juta. Halal tidak? Itu maksudnya. Paham? Allah haramkan sesuatu, tapi Allah kan siapkan apa? Penggantinya. Begitu ya. Contoh lagi, wa harramal kimar. Allah haramkan judi. Wa abahal musabaqatil masyru'ah. Tapi Allah halalkan atau bolehkan perlombaan yang disyariatkan. Dan selain-lainnya. Gitu. Allah haramkan judi. Tidak boleh kita berjudi. Ya, tapi kita boleh musabaqah. Dan mendapatkan apa? Hadiah. Musabaqah apa yang disyariatkan? Insya Allah nanti adalah bab khusus tentang sibak atau musabaqah. Ya, bab tentang perlombaan-perlombaan yang disyariatkan apa saja. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari bab khusus tentang musabaqah. Paham? Jadi saya ulangi. Yang kedua, kaidahnya apa? Allah tidaklah haramkan sesuatu kecuali Allah siapkan penggantinya. Begitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, annat tahrim fil muamalati, bahwasanya pengharaman dalam bab muamalah, bahwasanya keharaman atau pengharaman ya Allah haramkan dalam bab muamalat itu innama yakunu fil ghalib, sesungguhnya sebagian besarnya, jadi kebanyakan yang diharamkan itu maksudnya lima tashtamilu alaihi minadz zulmi, karena mengandung kezaliman. Nah ini yang ketiga. Jadi yang diharamkan itu, muamalah yang diharamkan oleh Allah itu kebanyakannya mengandung kezaliman. Contohnya apa yang diharamkan? Riba, pasti di dalamnya ada kezaliman. Apa lagi? Gharar, pasti di dalamnya ada kezaliman. Ihtikar, apa ihtikar? Menimbun. Ada merugikan orang lain, menzalimi. Perkara yang diharamkan pasti itu ada kezaliman di dalamnya. Yakini itu, ya. Pasti ada kezaliman, maka Allah haramkan itu, ya. Fakana fi man'ihima maslahatun lil ibad. Maka ketika muamalah itu dilarang, maka itu ada maslahat bagi manusia. Ketika ihtikar, menimbun itu dilarang, itu pasti ada maslahat. Paham ya? Ketika riba itu diharamkan, pasti ada maslahat. Ketika judi itu diharamkan, maka itu ada maslahat di dalamnya. Setiap yang Allah haramkan itu pasti mengandung kezaliman. Mengandung apa? Kezaliman. Sehingga dengan keharaman itu akan mendatangkan maslahat. Paham ya? Inilah hebatnya syariah. Maka di antara maqasidus syariah, di antara tujuan-tujuan syariat, kan ada 5 ya. Hifdzuddin, menjaga agama. Wa hifdzun nafs, menjaga jiwa. Wa hifdzul aql, menjaga apa? Akal. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Ini salah satunya. Jadi dalam rangka jangan sampai ada kezaliman dalam bab harta maupun dalam bab
jiwa, merasa terdolimi, tidak enak dan lain sebagainya. Nah, untuk tidak terjadi itu, maka Allah apa? Haramkan. Paham? Ini kaidah-kaidah dalam muamalah yang diharamkan. Ada berapa? 3. 1, perkaranya itu sempit. Ya, yang diharamkan itu adalah apa? Sempit. Yang kedua, ya, tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali Allah siapkan penggantinya. Yang ketiga, bahwasanya pengharaman dalam bab muamalah itu mengandung kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Demikian. Lanjut. Penyebab jual beli diharamkan. 1. Karena zat yang diperjualbelikannya haram. Kedua, zatnya halal, namun akibatnya bisa menjatuhkan ke dalam perkara haram. Nah, sebentar. 1, karena zat yang diperjualbelikannya haram. Itu 1. Nanti contohnya ada. Yang kedua apa? Zatnya halal, tapi akibatnya bisa menjatuhkan dalam perkara haram. Ini dalam bahasa usul fikih namanya sadduz zari'ah. Apa? Sadduz zari'ah. Mencegah sesuatu yang terlarang. Nah, maka walaupun halal, nanti ujung-ujungnya bisa menjadi haram. Nah, maka dicegah itu perkara itu teh gitu. Ya, nanti kita bahas di pembahasan yang detailnya. Kemudian yang ketiga, menjual yang seharusnya cuma-cuma. Ya, tidak boleh menjual yang seharusnya cuma-cuma dijual. Apa contohnya? Hah? Kulit engkol. Misalnya, Pak Ajis orang mana Pak Ajis teh? Orang Kira Condong. Orang mana Kira Condong? Orang Kira Condong. Setiap orang yang datang atau lewat ke Kira Condong dipegat. Mana ngahirup oksigen di Kira Condong, boyar ke urang. Nah, itu teh menjual sesuatu yang harusnya cuma-cuma. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, air contohnya. Misalnya Kang Dwiki, di belakang itu ada sungai. Sungainya bagus airnya. Kemudian orang mau ngambil air itu harus bayar. Nah, maka yang ini namanya tidak boleh. Harusnya apa? Cuma-cuma. Paham? Baik. Contoh lagi. Misalnya jual bangke. Boleh tidak jual bangke? Boleh tidak? Tidak boleh jual bangke. Tapi diperjualbelikan sekarang. Betul tidak? Untuk para bapak. Kadang para jelema. Awalnya para bapak. Para ikan. Asalnya itu apa para bahasa Indonesia? Pakan. Asalnya itu pakan untuk ikan. Ya kan? Dibeli begitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya dijual juga kepada manusia. Ya kan? Nah, maka bab bangkai yang begitu jangan dijual. Karena itu mah harusnya cuma diberikan. Ini buat apa? Buat makanan ini diberikan. Jangan diperjualbelikan. Itu maksudnya. Paham ya? Karena itu mengandung keharaman. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tuh lanjut. Keempat, di dalamnya ada doror atau hal yang membahayakan, pemaksaan dan tipuan, serta mengandung kezaliman. Ya, jelas ya insya Allah. Yang kelima, akadnya dibangun di atas goror. Iya, 6. Keenam, transaksinya mengandung riba. Nih, cuma 6 nih perkara yang diharamkan mah. Ya, hanya berapa? Hanya 6. Tahu ini saja insya Allah. Yang lainnya akan paham. Insya Allah. Baik, yang pertama, kita lanjutkan. Yang pertama, karena zat yang diperjualbelikannya haram. A. Jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Iya, khamar. Apa khamar? Minuman memabukkan. Apakah hanya minuman saja? Kalau apa ini tuh namanya? Smoking. Smoking apa? Gele. Apa? Lain ti abang itu teh ontenya. Tunggu dia. Aduh. Ya, jadi hal-hal yang begitu masuk ke dalam homer tidak? Masuk, walaupun tidak berbentuk minuman. Tapi yang dibuat sesuatu untuk memabukkan, maka yang demikian itu khamar. Ya, lanjut dulu. Dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika penaklukan kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi, serta jual beli arca. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan minyak atau lemak yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu.
untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu. Lalu beliau bersabda, tidak boleh, hal itu tetaplah haram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai. Ternyata mereka tetap mengolahnya juga. Kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan. Ya, jadi ini salah satu yang diharamkan ya, karena ada zatnya. Karena zatnya memang haram. Contoh khamar. Bagaimanapun jual beli khamar itu hukumnya haram karena zat khamarnya haram. Itu satu. Yang kedua contohnya bangkai. Bangkai itu tidak boleh diperjualbelikan karena hukumnya haram. Secara zatnya itu haram, tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana tuh lebar itunya, non itu teh kulitnya tetap tidak boleh dijual. Ada bangkai antum teh apa namanya tuh kambing baru mati berapa hari misalnya atau berapa jam begitu ya, tidak keburu disembelih. Kira-kira bangkainya boleh dijual tidak? Dagingnya atau apanya boleh dijual? Tidak. Termasuk kulitnya boleh dijual tidak? Tidak, karena itu bangkai. Kecuali khusus dalam bab kulit boleh diambil untuk disamak. Apa disamak itu? Kalau tukang ini ya tahu ya, tukang jaket kulit, sepatu kan ya, dipakai zat namanya tawas, lain-lain lah pokoknya, sehingga akhirnya menjadi layak untuk dipakai baju atau dipakai sejadah, pakai jaket. Maka hukumnya kalau kulit, khusus kulit ya menjadi halal. Menjadi halal. Walaupun nanti ada khilaf, saya tidak akan membahas ya bab tentang khilafnya. Intinya adalah kulit itu menurut jumhur ulama kalau sudah disamak hukumnya boleh dimanfaatkan. Kalau dalam mazhab Hambali boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang kering. Contoh misalnya, nah, maksudnya yang kering itu contohnya buat ya sejadah kering gitu ya, baju gitu ya. Nah, tapi ketika basah itu jadi najis gitu kalau dalam mazhab Hambali. Maka tidak boleh menjual kulit bangkai, kulitnya bangkai, kemudian disamak. Nah, kemudian digunakan, dipakai untuk wadah air minum atau air wudhu. Nah, maka tidak diperbolehkan kalau menurut mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama yang lain mengatakan boleh apabila kalau sudah disamak. Ya, wallahu alam, saya mengikuti pendapat ya kebanyakan, artinya boleh walaupun dipakai untuk sesuatu yang yang basah ya, contohnya wadah-wadahan begitu ya. Wallahu alam. Ya, kemudian berhala jelas ya. Jadi babi, apalagi begitu ya. Artinya kata Nabi SAW, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena lamma harrama syuhumaha. Ketika Allah mengharamkan bangkai dan seluruh yang ada di dalamnya termasuk lemaknya, jammaluhu. Kemudian mereka memperindah,nya, mengolah dibagus-bagus gitu. Kemudian akhirnya wabauhu. Kemudian mereka menjualnya, faakalu samanahu. Kemudian mereka memakan hasil dari penjualannya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Hati. Itu yang lanjut dulu masih dalam bab ini. Terus. Termasuk di dalamnya terlarang menjual segala yang diharamkan seperti anjing, darah, najis. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang uang hasil jual beli anjing. Ya. Jadi tidak boleh jual beli anjing. Nadanya ya harus benar ya. Tidak boleh jual beli. Ini rada-rada sensitif. Tidak boleh jual beli anjing, betul ya? Jangan jual beli anjing. Nah, itu gitu boleh. Jual beli guguk lah itu ya. Jadi tidak boleh jual beli gogok. Kenapa? Karena gogok itu najis ya, menurut kebanyakan ulama begitu ya. Kecuali Malikiyah. Kalau Malikiyah mengatakan tidak najis anjing itu. Ya, jadi artinya kebanyakan ulama mengatakan itu najis ya, apalagi Syafi'iyah seluruhnya itu adalah najis. Makanya kalau
anjing masuk ke perut ke masjid atau ke rumah, ketika si anjing itu basah menginjak karpet dan sebagainya, maka harus dicuci karena seluruh badan anjing itu hukumnya najis. Ya, itu Syafi'iyah mah begitu begitu ketat dalam bab anjing, dalam bab gugok. Ya, dalam bab gugok. Ya, tidak boleh. Kemudian bagaimana memelihara anjing? Boleh tidak? Tidak boleh, kecuali dalam rangka untuk manittakhadza kalban, barang siapa yang mengambil anjing, maksudnya memanfaatkan anjing. Illa kalba masyah, kecuali anjing untuk penjaga gitu ya. Penjaga binatang atau penjaga kebun dan lain-lain ya. Ausoidin, atau untuk berburu, atau zar'in, atau gambing untuk menjaga kebun. Nah, maka intaqasa akan berkurang kulla yaumin, setiap hari pahalanya itu ajrohu. Jadi pahalanya akan berkurang setiap hari kirot, seperti 1 kirot. Masya. 1 kirot itu berapa kirot? 1 kirot itu berapa besarnya? Sebesar gunung Uhud. Subhanallah ya. Jadi 1 kirot itu pahala yang sangat banyak. Nah, ketika kita mengukut anjing, memelihara anjing tanpa ada menggogok, tanpa ada alasan yang syar'i yang benarkan, maka akan berkurang pahalanya sebesar 1 kirot. Tage lamun menang pahalanya kan gitu nya. Oh, pahala kumaha? Nah, mun aya eta ge 2 kirot dikurangi sakirot jadi sakirot. Kalau kita punya 1 kirot diambil 1 kirot tidak ada. Plus ya. Nah, ini hati-hati ya. Jangan membeli anjing ya. Tidak boleh. Lanjut. Termasuk masuk jual beli najis. Yang kedua termasuk jual beli najis dulu, jual anjay manusia darah dan kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Nah, jadi tidak boleh membuang najis, tinja manusia. Boleh nggak dijual beli punya antum? Nauzubillah min dzalik ya. Tidak boleh, walaupun ada manfaatnya. Ustaz, bagus ini teh kotoran manusia teh bisa untuk para belele atau misalnya untuk pupuk ya. Diolah sedemikian. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Kenapa? Pertanyaannya, boleh tidak jual kotoran kambing? Kenapa? Wow, kotorannya dimakan. Karena karena dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya pun boleh dimakan. Jangan. Maka kotorannya pun bukan najis. Jadi salah satu pendapat ya, menurut mazhab Hambali salah satunya bahwasanya ketika dagingnya itu hewannya itu dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya bukan najis. Contoh misalnya burung, boleh kita makan burung? Maksudnya kalau disembelih kan ya, burung boleh tidak? Maka ketika kita lagi sholat, tiba-tiba burung menyatakan cintanya kepada kita. Plok gitu kan, 2 kontainer. Apa yang harus kita lakukan? Abaikan saja. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kalau dikabaturkan nih Pak Ajisnya. Jadi kalau misalnya ada kotoran yang memang dagingnya itu boleh dimakan, maka itu tidak termasuk najis. Itu kaidah ya yang kenapa? Ya karena Nabi pun ya pernah memberikan minum dari kencing unta. Ya kan ya? Kencing unta, pernah merasakan kencing unta? Cobalah sekali-kali. Subhanallah, baunya minta ampun katanya ya. Saya alhamdulillah belum pernah. Tapi obat itu teh. Nah, kencing unta ya kalau najis pasti Nabi tidak akan memberikannya, apalagi untuk diminum, untuk obat, nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin ya kan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan obat dari perkara yang haram. Betul ya? Tidak akan Allah berikan obat dari perkara yang haram. Maka artinya kalaulah itu najis, maka tidak akan pernah mungkin Nabi memberikan air minum dari air kencing unta. Tapi khusus unta ya.
Artinya berarti unta ini menjadi kaidah setiap dagingnya yang boleh dimakan, maka hukumnya bukan najis kotorannya. Jadi boleh nggak sapinya kotorannya kita manfaatkan, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sapi itu boleh dimakan. Kotoran anjing boleh? Tidak. Kenapa? Najis. Gitu. Kotoran ucing? Najis. Kenapa? Karena haram kita makan, nggak boleh disembelih ya. Walaupun secara syar'i bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Walaupun itu secara disembelih secara syar'i. Kotoran apa lagi? Ya pokoknya antum tahu lah ya, yang mana-mana nih kira-kira yang boleh dimakan, mana yang tidak. Maka setiap yang tidak boleh dimakan itu adalah kotorannya najis. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya, demikian ya. Sampai berapa? Ya. Cicak hukumnya apa? Cicak hukumnya apa? Boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Nah, salah satu kaidah, binatang yang boleh dibunuh berarti itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dibunuh tidak boleh dimakan. Contohnya cicak, kemudian apa? Ular, kemudian apa lagi? Kelelawar dan lain-lain lah, tikus. Ya, intinya yang dibunuh boleh, itu berarti tidak boleh dimakan. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dalam mazhab Hambali ya, hewan yang di bawah ukuran kucing, maka kotorannya tidak termasuk najis. Kalau mazhab Hambali. Contohnya misalnya apa tadi? Cicak. Cicak kan tidak boleh dimakan. Tapi binatang ini di bawah ukuran kucing, maka akhirnya boleh kita makan. Bukan termasuk najis. Itu menurut mazhab Hambali. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan walaupun itu kecil di bawah ukurannya kucing, tetap itu adalah haram atau najis. Nah, bagaimana ketika sholat? Contohnya gimana, Pak? Ayo, kejatuhan, plek gitu ya. Kemudian kita sadar ini ada kotoran cicak di kopiah. Apa yang harus kita lakukan? Kita lepas kopiahnya, gitu ya. Simpan di depan atau di mana begitu yang aman, yang tidak akan diinjak. Kita langsung lanjutkan sholat. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya nyangsang di mana? Di baju misalnya. Plek di baju. Gimana? Iya, buka bajunya. Betul. Kalau di dalamnya ada kaos. Nah, misalkan ini cepluk kanu sakuna, nona teteh, kanu rosal, maka dibuka apa? Rosalnya. Lanjutkan. Kenapa ya? Karena masih ada baju. Tapi lamun baju hiji-hiji, baju satu-satunya. Plek. Gimana? Ya, itu termasuk kata para ulama an-najasat al-ma'fuat, najis yang dimaafkan. Karena apa ya? Kecil, sedikit. Nempelnya menempel gemual sih kan. Plek itu kan hanya apa? Hanya lewat gitu kan. Nah, itu bisa dikibaskan. Ya. Mun seueur teuing lada mah tuangna. Itu Pak ya? Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau yang kotoran kayak domba itu berarti boleh diperjualkan atau enggak? Nah, boleh dijual beli nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena bukan najis gitu. Boleh. Sok. Antum mulai besok datangi we nu ka itu kotoran-kotoran di warauan, di belian gitu ya. Boleh tidak? Oh, emang icalan. Alhamdulillah. Mohon. Kemarin sempat dengar kalau itu katanya nggak boleh, makanya kita hati-hati ya udah. Kita cuma istilahnya buat upah murah, buat yang tukangnya sama buat arungin, udah itu aja, jadi nggak ngambil margin atau apa enggak gitu, cuman udahlah gitu. Ya, kalau tadi ya ulama yang mengatakan hewan yang boleh disembelih berarti kotorannya bukan najis, berarti boleh diperjualbelikan. Ya, kalau Syafi'iyah mah tidak boleh. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah, kan di kita banyaknya mana?
Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu najis. Jadi kotoran walaupun hewan ayam misalnya ya. Ayam boleh kita makan, boleh. Nah, kotorannya tetap najis. Itu Syafi'iyah. Maka kalau ulama Syafi'iyah, kalau kita ya berhadapan dengan orang-orang ulama Syafi'iyah, maka itu haram, tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk najis. Gitu? Ya. Kalau makanannya difermentasi, cenah gitu ya, emang kayak puyuh ketan itu bisa memabukkan kalau Ya. makin lama tuh dimakan gitu. Baik. Boleh nggak? Baik, kita akan bahas ini khusus dalam bab puyum. Ada di bawah ya. Maksudnya ada nanti bab alkohol. Ada bab apa? Apakah alkohol itu khamar? Itu kan? Apakah alkohol itu boleh? Kan kalau alkohol itu khamar, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Itu satu. Yang kedua, kalau memang alkohol itu khamar, setiap yang mengandung alkohol maka itu khamar. Ya kan ya? Termasuk di situ tadi puyum. Nah, bagaimana mendudukan itu? Insya Allah itu ada pembahasannya. Insya Allah nanti di bawah ya. Sekarang mah kita makan dulu. Sudah sholat ini ya? Sudah sholat. Akhirkan aja ya. Taib. Akhirkan aja ya. Taib. Karena kita tidak ada jemaah luar ya. Bagus ya. Taib. Lanjut, Kang. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di rukun. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit seraya tertawa. Beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka. Kemudian mereka menjual dan memakan hasil penjualannya. Sungguh jika Allah telah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Iya, ya, paham ya? Insya Allah. Lanjut. Ini insya Allah tadi udah dibahas. Lanjut. Profesi tukang bekam. Nah, ini sengaja ini dibahas karena ada dalam bab darah ini teh. Dalam bab apa? Darah. Seolah-olah ada jual beli darah. Padahal tidak ada kaitannya jual beli darah dengan bekam. Ya, kita lanjut dulu. Dari Rafi bin Khudaij berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sejelek-jelek usaha adalah usaha pelacuran, jual beli anjing dan usaha tukang bekam. Ya, tukang bekam ini, usaha tukang bekam nanti kita bahas usaha yang dimaksud dengan usaha tukang bekam. Nanti kita bahas ya. Nanti beda loh dengan tukang bekam. Nah, nanti kita bahas. Nah, usaha tukang bekam, jual beli anjing, pelacuran ini sampai disamakan oleh siapa? Rasul. Hadisnya sahih tidak? Sahih, riwayat siapa? Muslim. Nah, gimana berarti tidak boleh? Nah, nanti kita bahas. Lanjut dulu. Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu. Lalu bapakku berkata, Rasulullah SAW telah melarang harga atau uang hasil jual beli darah anjing, memeras budak wanita, dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung. Nah, jadi salah satu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini adalah melarang jual beli hasil darah. Naha an samani adam. Nabi melarang dari hasil jual beli darah. Nah, menurut Aun bin Abi Juhaifah ya, beliau tadi mengutip ayahnya itu sampai melarang untuk menghancurkan alat-alat bekam. Karena di dalam benak beliau itu jual beli darah. Paham? Jual beli apa? Darah. Sehingga bekam itu sama dengan jual beli darah. Sehingga Aun bin Abdullah bapaknya ini menghancurkan alat-alat bekam. Nah, dengan sabda Nabi yang tadi disampaikan. Nah, ini menurut salah satu pendapat sahabat. Ya, taib. Kita lanjutkan lagi yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya beliau mengetahui bahwa berbekam makruh, tentu beliau tidak memberi upah. Jadi Ibnu Abbas, nah ini pendapat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu berbekam. Nabi apa? Berbekam. Meminta orang untuk membekam beliau, ya.
Kemudian wa'atul hajjam. Nabi memberikan kepada orang yang membekam itu ajrohu, upahnya. Seandainya memang haram, Nabi kira-kira akan memberikan tidak? Maka kata Ibnu Abbas, walau alima karahiyatan lam yu'tihi. Seandainya Nabi mengetahui, bukan Nabi mengetahui maksudnya. Kalau Nabi betul-betul memandang yang namanya bekam itu haram, maka tidak akan mungkin diberikan. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Berarti ayahnya Aun bin Abi Juhaifah ini tadi ya berlawanan pendapatnya dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tapi lanjut dulu. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibekam oleh seorang budak kepunyaan Bani Bayadoh itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepadanya dan menganjurkan kepada tuannya supaya meringankan tugas kewajibannya. Andai kata usaha bekam itu haram, tentu Nabi SAW tidak memberikan upah kepadanya. Ayo, jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, dulu di zaman Nabi orang yang berbekam itu, mohon maaf ya, itu budak apa? Budak hamba sahaya, yang tukang ngebekam itu hamba sahaya. Nah, oleh tuannya itu diperas, disuruh untuk berbekam begitu kan, akhirnya apa? Uangnya diambil oleh siapa? Oleh tuannya, karena setiap yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Nah, maka Nabi SAW yang ada kaitannya tadi dengan melarang orang yang usaha bekam itu adalah si tuan yang mengusahakan si hamba saya itu untuk mendapatkan uang dengan cara berbekam. Paham? Ya, jadi Nabi SAW melarang dari apa tadi? Usaha berbekam. Maksudnya usaha berbekam itu apa? Dia memeras keringat, memeras tenaga hamba saya untuk menghasilkan uang. Uangnya untuk siapa? Nah, begitu. Paham? Nah, maka yang demikian yang tidak diperbolehkan. Ya, maka itu sama dengan pemerasan. Begitu maksudnya. Sama dengan apa? Kezaliman. Sebagaimana yang tadi disampaikan di kaidah awal. Ya, pokoknya yang mengandung kezaliman bagaimana hukumnya? Betul tidak? Kalau ada mengandung kezaliman haram, jangankan berbekam. Kalau misalnya antum juga ini rosal nih, usaha rosal, karyawannya diperas oleh siapa? Ngerapli teh, misalnya ya, di perut gitu ya, misalkan seperti itu. Boleh tidak? Boleh. Apapun usahanya tidak boleh. Kenapa? Karena di situ mengandung kezaliman. Nah, yang tadi yang dimaksud oleh Nabi SAW itu di dalamnya mengandung kezaliman. Maka di sini ada thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i itu dalam kaidah usul fikih mengumpulkan dua dalil yang berseberangan. Dua dalil yang bertentangan. Salah satu mengharamkan, satu ternyata Nabi memberikan. Kan gak akan mungkin Nabi itu mengamalkan sesuatu yang bertentangan, betul tidak? Artinya maka dikumpulkan dalil-dalil yang ada. Nah, ini di antara, mohon maaf ya, di antara kesesatan dan kesalahan manusia adalah dia merojihkan salah satu pendapat, memilih salah satu pendapat, tidak mengumpulkan pendapat-pendapat yang lain. Ternyata ada hadis-hadis yang lain. Nah, ini salah satu kesalahan. Ya, jadi at-tarjih, dia itu melakukan tarjih padahal dia tidak melakukan jama'. Apa jama' itu? Mengumpulkan dalil. Itu maksudnya ya. Nah, maka ketika dikumpulkan dalil, kita akan tahu ternyata yang dimaksud dengan yang diharamkan itu seperti yang tadi disebutkan. Maka kalau tidak itu, Nabi akhirnya memberikan apa? Upahnya. Kalaulah haram, maka kata Ibnu Abbas, tentu Nabi tidak akan memberikan upahnya. Paham ya? Nah, lanjut sedikit lagi. Dari Humaid dia berkata, saya mendengar Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil pelayan kami yang berprofesi sebagai tukang bekam. Lantas dia membekam beliau. Setelah itu beliau memerintahkan supaya memberi satu sok atau satu bud atau dua bud makanan. Beliau juga memerintahkan supaya meringankan tugas yang dibebankan kepadanya. Ya itu ya, bisa dipahami ya. Dari terjemahan ini kan kita akan tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memeras keringat orang lain ya, sehingga itu dijadikan sebagai sesuatu yang akhirnya mendatangkan kezaliman. Maka yang demikian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, maka hukumnya berbekam, kemudian kita memberikan upah kepadanya, hukumnya apa? Boleh. Nabi SAW akan tetapi kata para ulama, hindarilah sesuatu yang di sini ada ada larangan dari Nabi. Walaupun secara hakikat yang tadi adalah yang sudah kita bahas ya, akan tetapi yang lebih baik adalah menghindari perkara-perkara yang memang di dalamnya ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa jangan mencari mencari kasab pekerjaan dari berbekam, lebih selamat. Gitu maksud saya ya. Jadi artinya jangan dijadikan bekam itu sebagai mata pencaharian. Carilah yang lain. Adapun berbekam itu sebagai ya tahun saja menolong. Nah, adapun orang lain memberikan, boleh tidak kita terima tidak apa-apa. Tapi lebih baik tidak menjadikan itu sebagai mata pencaharian utama. Itu maksudnya ya. Wallahu alam. Walaupun sekali lagi secara umum hukumnya apa? Boleh ya, hukumnya apa? Boleh. Tapi secara kewaraan, kehati-hatian lebih baik cari usaha yang kira-kira yang lebih lebih aman lah ya, yang tidak ada khilaf di dalamnya ya. Demikian. Wallahu a'lam. Bahasa Arabnya palingan jempling. Palingan sepi. Baik, ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, wa tasmiyatuhu iyyahu khabisan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan usaha berbekam itu sesuatu yang khabis yang jelek ya, yang buruk. Kata tasmiyati itu sama seperti Nabi menamai lisaum wal basol khabisaini, bawang putih dan bawang merah ya. Bawang putih dan bawang merah itu sebagai sesuatu yang khabis. Khabisnya sesuatu yang bau gitu. Halal halal ya. Tapi itu khabis karena bau gitu. Jadi kalau bisa hilangkan baunya gitu ketika memakan bawang itu. Bukan berarti mengharamkan bawangnya. Paham ya? Maka Nabi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyamakan antara pelarangan Nabi dalam usaha bekam itu sama seperti pelarangan beliau kepada bawang, bombay itu yang pokoknya yang bararau begitu ya. Ya, yang mendolimi orang lain tidak. Dolimi Allah, amin. Kok mau gitu mah ya? Itu akan membuat perpecahan ya. Jadi sesuatu. Nah, apapun itu intinya ilatnya itu akan membuat orang lain tidak nyaman. Mau bawang mau jengkol kan gitu ya. Mau untuk di deodoran kan gitu ya. Seru penting akan membuat orang lain tuh tidak nyaman, terganggu, tersakiti. Ya, itu tidak boleh. Itu seorang yang beriman, menjaga. Ya, baik. Demikian ya. Walam yalzam min zalika tahrimuhuma. Akan tetapi tidak mesti Nabi itu tidak berarti mengharamkan keduanya. Apa keduanya maksudnya? Enggak, bukan. Bawang putih, bawang merah. Wal khabis kama yutlaqu 'alal muharram, dan yang namanya yang buruk itu, yang jelek itu, ya, yang bebauan itu, ya, sebagaimana dimutlakan, digunakan kepada perkara-perkara yang diharamkan, yutlaqu 'ala syai'ir radi wal kasbid dani, itu juga dipakai dalam sesuatu yang rendah dan sesuatu usaha yang yang tidak layak untuk kita jadikan sebagai usaha. Ini menurut siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka seperti yang tadi disampaikan, seandainya kita mampu untuk mencari mata pencaharian ya, kalau mampu jangan bermata pencaharian itu dengan cara berbekam. Itu maksudnya ya, untuk menghindari apa yang tadi disampaikan ya. Walaupun secara hukumnya adalah boleh ya. Wallahu a'lam. Demikian. Lanjut. Hukum jual beli kucing. Yang melarang berdalil dengan Oke lah, iya bahasa Arab lah ya tadi. Sebentar ya, mohon maaf ini enggak ada itu. Ini saya baca. Wa qala Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali fi Jami'ul Ulumi wal Hikam. Di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam kitab apa? Ada yang tahu?
Syarah hadis arba'in. Syarah hadis arba'in, tapi beliau lengkapi tambahkan jadi 50 hadis. Nah, beliau jelaskan. Itu nama kitabnya apa? Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, fa amma bai'ul hirrati, adapun menjual kucing, faqad ikhtalafal ulama'u fi karahatihi, maka ulama berbeda pendapat dalam keharamannya. Karahah di sini teh makruh, maksud makruh di sini haram. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam keharaman apa? Jual beli kucing. Faminhum man karihahu, di antara mereka ada yang mengharamkannya. Waruya dzalika an Abi Hurairah, diriwayatkan ya, yang mengharamkan itu adalah dari siapa salah satunya? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengharamkan jual beli kucing. Wa Jabir, dan Jabir bin Abdullah. Wa Atha wa Tawus. Nah, ini seorang tabi'in ya. Atha dan Tawus. Wa Mujahid wa Jabir bin Zaid wal Auza'i wa Ahmad fi riwayatin anhu. Dan Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa? Imam Ahmad? Ahmad bin Hambal. Nah, pendapat tentang jual beli kucing Al-Imam Ahmad itu diriwayatkan ada dua pendapat. Satu pendapat mengharamkan, satu pendapat tidak mengharamkan. Nah, riwayatnya yang lemah, ya, riwayat yang kurang masyhur, ya, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Tapi riwayat yang masyhurnya, yang terkenal dari Imam Ahmad yang banyak diriwayatkan oleh para muridnya adalah hukumnya halal atau tidak apa? Bukan halal apa? Tidak haram. Ya, hukumnya apa? Boleh atau makruh, tidak sampai kepada haram. Itu menurut pendapat Imam Ahmad yang masyhur. Paham ya? Nah, akan tetapi yang sebagian mengutip lagi, kadang gitu kan ya, yang namanya alim, ulama, ya, kadang sekarang berpendapat A, ternyata berbeda, berubah pendapat. Bisa jadi tidak? Bisa jadi. Begitu. Termasuk para imam. Termasuk para imam. Jangankan para imam, kita aja yang kadang, saya pribadi dulu berpendapat seperti ini, tapi ternyata penjelasan lagi dari ulama ini begini. Akhirnya lebih memilih pendapat yang ini. Nah, ini itu bisa saja terjadi, ya, termasuk para imam, ya. Jadi lanjut dulu. Waqala, dan beliau berkata, huwa ahwanu min juludis siba, bahwasanya jual beli kucing itu lebih hina daripada kulit binatang buas. Boleh tidak menjual binatang buas? Tidak boleh, karena haram, tidak boleh dimakan, ya kan ya? Maka menjual kulitnya itu tidak boleh. Ya. Nah, menjual kucing itu lebih hina daripada menjual kulit binatang buas. Wa hadza ikhtiyaru Abi Bakar min ashabina, dan ini adalah yang dipilih pendapatnya oleh Abu Bakar, diantaranya oleh min ashabina, dari sahabat-sahabat kami. Maksudnya adalah para pengikut madhab Hambali. Ya, jadi di antara madhab Hambali itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan jual beli kucing, ada yang membolehkan. Nah, pendapat yang mengharamkan itu yang sedikit. Yang banyaknya adalah apa? Membolehkan. Lanjut dulu kita lihat. Wa rakhasa fi bai'il hirri Ibnu Abbas. Nah, sekarang yang membolehkan, ya, memberikan rukhsah, keringanan dalam jual beli kucing itu adalah Ibnu Abbas. Nah, kalau tadi dari sahabat siapa? Yang mengharamkan Abu Hurairah, yang menghalalkan Ibnu Abbas. Wa Atha fi riwayah. Nah, juga Atha dalam suatu riwayat. Kan sudah kan ya. Atha di atas mengharamkan. Sekarang yang di bawah Atha ini membolehkan. Tuh, Atha saja ada dua pendapat gitu. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Bisa jadi yang dulunya mengharamkan kemudian membolehkan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian Wal Hasan, Al Hasan Al Basri, wa Ibnu Sirin, ini kibaru tabi'in, ya. Wal Hakam, wa Hanad, wa huwa qaulu Tsauri, dan itu pendapatnya Al Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Wa Abi Hanifah. Nah, siapa Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, imam ahli fikih. Rahimahullah taala. Wa Malik. Imam Malik gurunya
Imam Syafi'i. Wa Syafi'i, al-Imam Syafi'i. Wa Ahmad, nah fil masyhur, dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Jadi pendapat-pendapat ini ya yang hukumnya apa? Tidak mengharamkan ya. Wa an Ishaq riwayatani, dan dari Ishaq bin Rohawayh atau Rohwiyah ya. Beliau ada 2 riwayat tentang ini. Wa anil Hasan, yaitu yang beliau kutip apa yang dikutip oleh Imam Al Hasan, annahu kariha bai'aha, bahwasanya Ishaq itu memakruhkan atau mengharamkan untuk menjualnya. Jadi ada 2 berapa? Pendapat tentang jual beli kucing itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kata para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, imam-imam membolehkan. Lanjut, yang melarang. Nah, Yang melarang berdalil dengan hadis dari Abu Az-Zubair bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil penjualan anjing dan sinaur. Lalu sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Zajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tamanil kalbi was sinauri. Rasulullah SAW melarang makan uang hasil penjualan anjing dan sinaur. Taib, ya ini panjang ya, ke bawah ternyata panjang ya. Taib, saya tidak akan membahas lebih lebar ya, lebih panjang kita bahas semuanya. Kesimpulannya ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, yang tidak membolehkan hukumnya ini dalilnya jelas. Riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW melarang tentang apa, jual beli sinaur. Nah, sinaur itu adalah kucing. Sinaur itu apa? Kucing. Kucing itu ada kitun, ada hirotun, ada sinaur. Gitu, ya. Nah, Nabi SAW melarang sinaur. Itu pendapat yang apa? Mengatakan tidak boleh, ya, yaitu pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan, jumhur kebanyakan ulama mengatakan hukumnya boleh. Apa dalilnya? Di sini ada sebetulnya bahwasanya yang dikatakan boleh itu pertama, bahwa yang disebut dengan sinaur itu berbeda dengan kitun dan hiroh. Kucing itu kan kita beda-beda, betul ya? Ayah kucing kampung, nah, ayah kucing sigarong kan gitu ya. Ayah kucing hutan gitu. Kucing hutan itu yang congkok. Nah, jadi bab kucing itu kan beda apa? Beda jenisnya. Maka di sini sinaur, tidak disebut kit, tidak disebut hiroh. Tidak disebut apa? Hiroh atau hiron. Hiroh ya. Tidak disebut kucing yang biasa di rumah. Yang ini sinaur ini kata para ulama adalah yaitu apa? Kucing liar, kucing hutan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini mah laisa minal ma'lufah, tidak termasuk binatang yang jinak. Ini berbahaya. Bisa jadi apa? Ngegel, nyerang. Betul tidak? So, kalau antum beli apa misalnya, iya, sinaur itu. Apa? Big sinaur itu mah. Ya, jadi pendapat yang membolehkan jumhur ulama, sinaur di sini bukan kucing yang tawafin. Jadi yang biasa kita ada di apa, di rumah-rumah. Maka kalau yang di rumah-rumah yang kita memeliharanya, sebagian ulama mengatakan boleh. Mustafa Al-Adawi, kemudian para ulama, jumhur kebanyakan ulama membolehkan. Kalau yang apa, sebagian ulama tadi tidak membolehkan, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian para ulama lain seperti apa ya, ya banyaklah ulama-ulama Saudi itu mengharamkan, tidak bolehkan jual beli apa? Kucing secara umum, apapun itu, mau kucing sinaur, mau big sinaur, mau little sinaur, begitu ya. Intinya sama-sama apa? Kucing, pokoknya tidak diperbolehkan. Itu menurut sebagian ulama. Ya, itu. Jadi intinya kesimpulannya lebih hati-hati jangan menjual kucing. Jangan jual beli apa? Itu lebih hati-hati. Ya, akan tetapi di sini ada penjelasannya sebetulnya. Ini perkara yang wasi. Perkara yang apa? Wasi. Apa wasi itu yang diikhtilafkan. Maka ketika ikhtilafkan ini,
Maka jikalau ada kita mengambil pendapat yang ini, orang lain mengambil pendapat itu, jangan apa? Jangan saling apa ya nama tuh? Ya, itu mah ras beheng. Nah, inilah dalam bab mukhtalaf. Bab yang diikhtilafkan oleh para ulama, tidak boleh kita memaksakan apa? Pendapat. Ya, selama apa? Selama pendapat itu kita ambil dengan apa ya? Dengan nurani, dengan dalil, dengan pemahaman, bukan dengan hawa nafsu. Ada tidak yang mengambil dengan hawa nafsu? Ada banyak. Oh, ini pendapat begini. Ah, mana ya nu enak, ah nu ieu. Tah, itu yang namanya tidak boleh. Haram itu, talfik. Cari aman. Ya, bukan cari aman, cari ngeunah. Justru cari aman mah harus yang aman. Ini mah carinya cari yang enak. Bab nikah misalnya, bab nikah. Ada ulama kan berbeda pendapat. Salah satunya tentang wali, mengatakan tidak perlu ada wali, gitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pendapat itu guna kawin tuh kudu wali itu mah. Gitunya. Seperti itu contohnya. Atau lagi apa? Tidak perlu diiklankan, tidak perlu dikasih tahu yang lain kan begitu ya. Orang susulumputan kawinna. Demikian. Maka yang demikian itu namanya talfik dan itu diharamkan ketika mengambil pendapat yang dianggap nikmat cocok dengan apa? Hawa. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dengan pemikiran kita, pemdahaman dalil, nyerapkan hati, ini diambil, maka itulah yang lebih baik ya. Wallahu alam. Jadi lebih baik secara selamat itu tidak menjual apa? Kucing ya. Dalam karung, komod. Ya, nah sekarang alkoholnya tadi ya. Lanjut. Duh, bahasa Arab diwainya bagian saya diwai. Apakah alkohol termasuk khamar? Fayutlaqu lafdzul khamri alal muskir min kulli syarabin. Nah, ini lihat nih. Garis bawahi dulu ya. Dimutlakan lafadz khamr itu kepada sesuatu yang memabukkan. Min kulli syarabin, dari setiap minuman. Garis bawahi dulu ya. Apa ini? Minuman. Yang maksud minuman di sini adalah yang dikonsumsi. Yang apa? Konsumsi. Sawaun akana min asiril inab. Nah, sama saja. Baik itu dari jus anggur. Nah, dari apa? Dari perasan anggur ya. Kan bisa jadi ya dibuat khamar itu dari anggur. Atau dari yang lainnya. Ya, dari yang lainnya. Seperti apa? Anggur apa? Kering ya. Gandum. Kemudian beras. Itu bisa jadi kan? Ketan. Coba bantu. Pernah dulu? Maksudnya tadi peyem itu kan, dari peyem itu bisa jadi apa? Bisa jadi khamar gitu. Dan kenapa? Karena memang disengaja dibuat untuk muskir tadi apa? Memabukkan. Dipakai untuk apa? Memabukkan. Itu yang pertama. Nanti dulu. Wasawaun. Apa nama tuh? Askaro qaliluhu au askaro kasiru. Baik itu apa? Yang sedikit yang memabukkannya atau yang banyak apa? Yang sedikit atau yang banyak. Mau sedikit, mau banyak tetap itu namanya khamar. Jadi ikhwan yang semoga Allah muliakan, satu nih yang harus jadi catatan yang kita konsumsi itu. Sekarang saya tanya, misalnya memabukkan, ada bensin. Oh bensin? Antum kalau tong-tong bensin lah, apa namanya itu baygon. Aibon. Baygon kita minum, memabukkan tidak? Kita mah bikin modal, bikin mati kan begitu ya. Tapi kalau cuman iya mah seeutik, ieu na non eta teh setetes campurkan karena apa? Air. Kan begitu. Nah, maka hukumnya apa itu? Khamar. Walaupun bukan dari alkohol. Paham? Jadi intinya apapun yang dibuat untuk memabukkan maka itu jadi khamar. Contoh lagi anak-anak muda sekarang, nauzubillah. Antum pernah baca berita dulu ngulub apa namanya tuh merebus, mohon maaf, pembalut. Pernah dengar? Pernah? Enggak maksudnya teh. Pernah dengar ya? Ngapa ya? Pembalut ikhwan itu direbus ya. Kemudian airnya tuh itu
Terpercaya cobaan. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Ya. Jadi artinya itu pembalut airnya itu direbus, air rebusan itu diminum. Dan itu akan nge-fly katanya. Subhanallah. Dan yang lebih nge-fly, yang lebih afdol itu katanya pembalut yang bekas. Nauzubillah sama nauzubillah, ya Allah. Itu jadi di pikiran gitu ya. Nah, saya tanya, rebusan air pembalut, khamar bukan? Khamar kalau memang maksudnya untuk apa? Dikonsumsi, memabukkan. Niatnya untuk apa? Untuk memabukkan. Maka dan dia kalau memabukkan maka hukumnya khamar. Apalagi misalnya mau apapun ya, mau diminum, mau dimakan, yang dikonsumsi maka itu hukumnya khamar. Kucubung, betulnya? Tadi, Hah? Kemudian apa lagi? Obat batuk, lem, naon pokoknya mah yang membuat apa? Mushroom, nah itu saya ngerti mushroom. Jamur, apapun itu yang membuat mabuk ya, kemudian dikonsumsi maka itu namanya khamar itu. Apapun itu, pokoknya mah. Artinya memang dibuat untuk apa? Memabukkan, untuk mabuk, niatnya untuk mabuk. Maka lihat orang-orang sekarang kan anak-anak muda dicampurkan panta, campur jeung apa? Bat nyamuk, campur dengan soklin ya, campur dengan apa? Autan ya. Gitu. Saya bilang itu haram, tapi saya juga nggak punya dasar ya, cuma itu pakai alkohol. Kan nggak tahu mencari celah atau haram itu katanya kalau mabuk, kalau enggak haram. Saya bingung. Jawabnya gimana coba? Iya, kan tadi Pak. Ma'askarokuliluhu ya, setiap yang memabukkan yang sedikit itu, maka banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun apa? Haram. Afan. Kalau itu memabukkan maka walaupun sedikit hukumnya haram. Jadi kalau misalnya memang ini dibuat untuk apa? Memabukkan, kalau kita minum misalnya satu gelas, 2 gelas, itu kalau diminum nge-fly gitu ya, maka walaupun kita hanya setetes atau seloki setetes, tetap hukumnya haram. Ya, itu kaidahnya. Jadi kalau misalnya banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Sedikitnya pun apa? Haram. Tidak boleh. Walaupun tidak saya tidak memabukkan, hanya minum sedikit, itu pun tetap hukumnya haram. Itu satu. Ya. Ada orang jengkok sudah lama. Ya. Kalau misalkan niat awal misalkan niat awalnya itu bikin peyem, nah air peyemnya itu memang niat awalnya buat itu berarti udah haram dari awal. Iya, jadi artinya gini. Nah, kembali ke peyem. Baik. Sekarang peyem yang tadi ditanyakan, apa peyem itu bahasa Indonesia? Tape, ya, tape. Kita makan tape itu, tape memabukkan enggak kira? Makan tape, maka berarti hukumnya tidak haram, bukan khamar. Walaupun di situ ada kandungan alkohol, begitu. Ada kandungan alkohol tidak itu? Ada tidak? Ada. Durian, apa durian itu? Duren? Ada kandungan enggak? Ada. Haram tidak? Tidak, karena bukan khamar, bukan sengaja dibuat untuk apa? Khamar, walaupun ada kandungan apa tadi? Alkoholnya. Paham ya? Jadi sekali lagi, nah maka di sini alkohol itu bukan satu-satunya yang menjadikan makanan minuman itu menjadi haram atau khamar gitu ya, atau jadi khamar, karena bisa jadi zat lain apapun itu kalau dibuat untuk memabukkan, sengaja untuk memabukkan, maka itu namanya khamar walaupun bukan alkohol tadi. Sekali saya sampaikan tadi. Apa artinya? Mau pembalut ke, mau apa ke dan sebagainya, kalau itu memabukkan haram, itu aja kaidahnya mah. Paham ya? Nah, maka kalau selain itu kalau tidak memabukkan maka hukumnya tidak apa-apa. Seperti apa tadi? Tape, apa lagi? Kue sus, ya. Haneut. Rum dalam kue gimana sih? Hah? Rum dalam mabuk enggak? Itu intinya mah.
bukan. Maksud saya itu teh memang ada sensasi ngeplay enggak? Enggak. Kalau enggak insya Allah tidak menjadi apa? Haram. Kalau memang ada sensasi haram, nah walaupun afan ya, taib. Saya jelaskan, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan alkohol itu adalah khamar. Sebagian ulama mengatakan alkohol itu apa? Khamar. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya. Dan sebagian ulama mengatakan alkohol itu khamar. Tapi kebanyakan ulama yang lain mengatakan itu tidak termasuk khamar kalau memang secara zatnya itu ya asalnya itu sama dengan yang lain, itu racun. Maksudnya teh kalau diminum itu akan membahayakan, sama seperti minum baygon. Da moal aya nu minum eta tadi alkohol langsung 90% kecuali kalau memang koclak kan gitu ya. Kalau udah koslet baru minum alkohol, sama dengan tidak akan mungkin dia minum Aibon minum-minuman yang seperti itu. Nah, maka artinya berarti kalau saya berpendapat ya sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama, yang namanya khamar itu kalau memang disengaja untuk memabukkan dan itu ada sensasi sensasi fly-nya. Kalau tidak ada berarti tidak termasuk kepada khamar. Termasuk tadi tape dan lain sebagainya. Termasuk walau alam, kue-kue tadi yang ada rumnya. Akan tetapi lebih baik dihindari. Itu lebih selamat. Kenapa? Walaupun tidak memabukkan, sengaja mencampur-campur dengan sesuatu yang, karena kan ini teh ya berbahayalah begitu ya. Mendingan dihindari ya. Wallahu a'lam. Ya lebih baik dihindari. Gitu. Ya, pokoknya gimana? Saya tanya itu apa tadi whisky-nya itu haram bukan? Haram tidak? Khamar bukan? Khamar bukan? Khamar bukan whisky. Whisky khamar bukan? Khamar. Maka ketika dimasukkan haram gitu. Paham? Nah, sekarang memasukin ngarahaneut pakai alkohol. Gitu ya? Alkohol ngarah. Itu sekali lagi itu tidak boleh kita dilakukan. Tidak ada tidak ada manfaatnya. Ya, intinya mencampur-campurkan. Misalkan campurkan jeung bensin da gawe seutik we. Da satetes ya. Untuk apa? Ada sensasi seger kanu ieu misalkan kayak ngegeleser gitu. Tidak boleh tetap ya. Karena mencampurkan sesuatu yang berbahaya begitu ya. Ya, jadi lebih baik itu minum jamu ya. Paling naon itu teh ya kita menghangatkan badan di depan api ya kita coba masukkan kepala ke dalam tungku insya Allah tutung ya. Hah? Dari apa? Dari apa? Ada yang penghangatnya itu mungkin dari alkohol. Iya, itu kan ada sensasi pastilah, ada dibuat untuk ada sensasi, maka yang demikian dijauhi. Itu mendekati khamar dan khamar ya kalau memang ada, apalagi tadi kalau saya dengar intisari itu memang dipakai untuk begitu, maka itu hukumnya mabok khamar. Kalau berhubungan dengan medis itu khamar kayak narkotika morfin kayak gitu. Dan kalau di luar malahan ganja sekarang mau dipakai buat medis. Ya. Secara hukum asal ya bahwasanya kalau kita orang yang beriman sebetulnya tidak mungkin yang haram itu dijadikan obat. Itu jadi catatan dulu ya. Jadi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kecuali memang betul-betul tidak ada dan itu memang kebijakan dari secara ilmu kedokteran ya, maka digunakanlah contohnya misalnya morfin untuk membuat pingsan. Sebetulnya itu bukan khamar sebetulnya asalnya kan gitu ya. Karena jadi khamar itu karena oleh orang-orang disalahgunakan gitu ya. Morfin atau zat itu dipakai obat-obatan aja, obat-obatan yang yang
seperti apa dulu mageningnya Tramadol. iya, nah itu teh asal itu kan asalnya itu kan obat-obatan, betul tidak? Itu teh obat untuk ini. Nah, dipakai untuk salah penyalahgunaan, gitu kan ya? Jadi asal mulanya itu bukan khamr, itu mah ya bisa jadi berbahaya kalau tidak sesuai dengan dosis, tapi bisa menjadi manfaat kalau sesuai dengan dosis. Contoh misalnya gini, antum memasukkan racun, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh asalnya memasukkan racun. Kenapa? Itu membahayakan. Tapi bisa jadi halal ketika memasukkan racun itu untuk melindungi dari racun tersebut dari yang apa? Misalnya begini, vaksin. Nah, segitu. Dulu itu kan vaksin ini di zaman kaum muslimin itu asalnya teh. Jadi mereka para ulama dahulu atau orang-orang dahulu itu khususnya orang yang suka berpergian jauh, mereka memasukkan misalkan racun kelabang, racun ular apa nih? Masukin, tapi dengan dosis yang sedikit. Agar apa? Agar nanti ketika dia dipatuk ular itu, dia punya kekebalan, gitu maksudnya. Ini kan namanya apa? Vaksin. Sekarang memasukkan sesuatu yang apa tadi? Berbahaya, hukumnya asalnya apa? Tidak boleh. Tapi karena ada ingin sesuatu yang apa? Lebih bermanfaat, maka hukumnya diperbolehkan. Itu masuk ke dalam apa? Vaksin gitu ya. Vaksin dan lain-lain. Karena sesuatu itu bermanfaat, maka para ulama membolehkannya. Ya, termasuk untuk apa tadi? Pengobatan, untuk bius ya dan lain-lain. Itu mah sebetulnya tidak ada penyalahgunaan. Ya, dan itu bukan khamar secara asal kan ya, karena memang zat-zat tertentu itu untuk obat ya. Hanya disalahgunakan oleh orang-orang, anak-anak muda, akhirnya menjadi khamar, morfin gitu kan. Kalau sabu itu apa ya? Sabu mah khamar itu namanya, bukan apa? Bukan apa? Medis bukan ya? Nah, demikian. Ya. Wallah alam. Gitu kan? Wallahu a'lam. Yang pertama, gimana dengan orang yang jualan di kaki lima kayak di trotoar gitu? Sedangkan yang pedagang yang di kaki lima itu banyak kan batasan modal gitu ya, hanya sebatas bisa menjual gitu. Itu gimana Ustaz? Terus yang kedua, Maksudnya gimana apanya, Pak? hukumnya di trotoar itu kan fasilitas masuk Oh. pakai jualan gitu. Terus yang kedua, sekarang itu banyak yang kita nggak tahu bahwa sepatu-sepatu yang bermerek itu mengandung kulit babi. Itu hukumnya gimana? Baik, yang pertama tentang penggunaan fasilitas umum kemudian digunakan untuk jualan pribadi. Jadi seorang muslimah menjaga hal-hal yang seperti itu ya, mengganggu ketertiban apa? Umum. Kecuali betul-betul darurat. Dia kalau tidak seperti itu dia tidak bisa usaha. Nah, makanya kalau seperti itu mudah-mudahan jatuhnya kepada perkara yang darurat. Tidak ada lagi tempat misalnya. Dia hanya punya tempat di situ, misalkan begitu ya. Tapi sebetulnya masih banyak apa? Masih banyak lahan lah insya Allah gitu ya. Kalau kita yakin meninggalkan itu tadi ya, meninggalkan tempat itu dalam rangka ingin apa ya, lebih maslahat, maka itu akan lebih baik insya Allah, karena Allah gantikan apa dengan yang lebih baik ya. Akan tetapi bagaimana hukumnya? Apakah haram atau tidak jualan di tempat apa? Umum seperti itu? Secara hukum asal mah ya, kalau misalnya yang lainnya memaklumi dan tidak menjadikan apa terganggu, maka hukumnya tidak masalah ya. Apalagi kalau negara di situ ada polisi gitu ya. Di situ ada polisi, di situ ada diantep. Berarti ini perkara yang tidak sampai haram begitu. Tapi kalau memang di situ apa ya, betul-betul peraturannya nggak boleh di situ. Kemudian kita sengaja di situ. Nah, itu tidak boleh karena muslim itu menjauhi sesuatu yang mengganggu ketertiban umum. Muslim itu menjauhi suatu pelanggaran. Muslim menjauhi apa? Pelanggaran. Tidak boleh seorang muslim itu melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun pelanggaran-pelanggaran itu tidak sampai ke dalam dosa gitu. Ya, itu tidak boleh. Pelanggaran apa yang kecil tidak boleh. Jadi orang lain itu sampai miring gitu akhirnya kepada kaum muslimin, maka ini tidak boleh, dihindari begitu. Jadi muslim itu harus memperhatikan perkara-perkara yang membuat orang lain itu apa? Takjub. Itu yang justru yang harus dilakukan seorang mukmin atau seorang apa? Muslim. Apalagi afannya mohon maaf nih muslim burum gitu ini lampu merah gas terus. Wah, ini mah bukan lagi pelanggaran, ini mah mencelakakan
orang lain, menzolimi orang lain, ini dosa ini masuknya, gitu. Nah perkara-perkara seperti ini hendaklah diperhatikan oleh kaum muslimin, termasuk dagang di trotoar, dagang di mana, diperhatikan. Kenapa? Karena ini akan menjadikan orang lain melaknat, gitu kan ya. Ittaqu kan gitu, hati-hatilah dengan lainain, dengan orang-orang yang dua pelaknat, atau ada dalam riwayat yang lain para pelaknat. Salah satu pelaknatnya, kenapa laknat? Karena kita buang kotoran di tempat orang lain jalan, di tempat ngiuhan, celeh didinya kan begitu ya, sehingga orang lain sedang istirahat akan naon iya. Kan akhirnya apa? Sumpah serapah. Betul tidak? Sing buru, akan gitu ya, naudzubillah min dzalik, sing anu, laknat itu. Nah, itu dihindari. Termasuk ketika kita jualan di tempat yang umum, orang lain akhirnya terganggu. Kan mohon maaf ya. Saya kadang kalau di jalan gitu macet kunaon. Ternyata jualan kadang peduli gitu. Penting mah aing untung. Nah, ini tidak selayaknya bagi seorang muslim berbuat seperti itu, mengganggu ketertiban umum ya. Wallahu a'lam. Demikiannya. Satu, yang kedua, sepatu ya dari kulit babi ya, apapun itu yang berbau-bau babi, apapun itu maka tidak diperbolehkan karena itu hukumnya najis. Dan najis secara zatnya, yaitu secara babi itu kan zatnya nih, dia tidak akan pernah jadi halal, bukan halal, tidak jadi suci walaupun dengan disamak. Jadi yang jadi suci itu adalah bangkai hewan yang itu memang suci awalnya, itu boleh dimakan. Contoh misalnya bangkai kambing, bangkai nih kulitnya disamak, hukumnya boleh. Tapi kalau babi disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan begitu ya. Misal, kemudian kita ambil kulitnya, kita samak, kita bikin jadi baju, jadi apa? Ini kulit babi, ini halal. Kenapa? Karena sudah secara syar'i. Ini babi syar'i. Nah, begitu ya. Itu tidak ada. Kenapa? Karena perkara yang haram secara zat tidak akan pernah jadi suci. Tidak akan pernah jadi suci. Jadi tidak boleh memakai sepatu kulitnya babi, begitu ya. Gitu, Pak? Nah, kalau nggak tahu mah ya nggak masalah. Tapi kalau sudah tahu, iya, segeralah tobat. Boleh nggak buaya? Kulit buaya. Dalam satu riwayat Nabi SAW melarang ya. Salah satunya dari Muawiyah, bahwasanya Nabi melarang menggunakan pakaian dari kulit binatang buas. Seperti singa, ya apalagi ular, macan, buaya dan sebagainya. Jadi haramnya itu bukan karena zatnya. Ada ulama mengatakan hukumnya halal, zatnya itu haram, tapi penggunaannya tidak diperbolehkan dari binatang buas, begitu. Jadi artinya ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan karena zatnya memang haram, seperti babi gitu. Ya kan tidak boleh disembelih. Nah, maka tidak boleh digunakan kulitnya. Ada yang pertama. Yang kedua, halal sebetulnya secara bukan najis begitu. Bukan najis. Gitu. Akan tetapi penggunaannya tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh menggunakan pakaian atau apapun dari kulit binatang buas. Ya, mau buaya, mau paaya, mau mangaya, semuanya tidak diperbolehkan. Ya, jadi wallahu a'lam. Gitu? Layak enggak? Ini terkait yang jual beli dogi. Dogi, oh ya. Kalau makanannya gitu termasuk ya? Pakannya gitu, ya termasuk aksesoris yang menyangkut tentang dogi tersebut. Baik, ya. Jadi kita harus memisahkan antara sesuatu yang mutlak haram dengan haram yang ada ketentuannya. Contohnya begini. Secara asal, kalau misalnya memelihara anjing untuk berburu boleh tidak? Boleh. Atau bukan hanya berburu lah ya. Memelihara anjing secara umum gitu, secara bukan untuk
eh, berburu dan lain-lainnya begitu ya, kemudian dia pelihara anjing itu, ya hukumnya tadi berkurang apa pahalanya 1 qirot, tapi tidak sampai pengharamannya betul-betul haram seperti memelihara babi. Kalau babi itu kan tidak perbolehkan memelihara babi ya, maka ketika jual beli pakan babi pun tidak perbolehkan karena ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Adapun anjing ya, kan tadi itu ada anjing yang untuk berburu, ada anjing untuk pelihara dan lain sebagainya begitu ya. Maka wallahu alam, kalau saya lihat gitu ya, untuk pakannya kan itu belum tentu secara umum mutlak haramnya. Karena apa? Karena memelihara anjing beda dengan memelihara babi gitu maksudnya teh. Keharaman memelihara anjing beda dengan memelihara babi ya. Akan tetapi yang memang lebih selamat itu ya jangan jualan pet shop untuk anjing lah ya, lebih selamat mah untuk siapa? Kucing atau untuk apa dan lain sebagainya. Tidak dengan anjing, itu lebih selamat. Ya, demikian. Jadi artinya kalau tadi ya perbedaannya dengan haram secara mutlak ya. Kalau haram secara mutlak itu tidak diperbolehkan. Jadi kita misalnya gini, si babi itu diperjualbelikan. Nah, kemudian pakannya itu kita pasok gitu. Kita memasok supplier pakan babi. Babi itu untuk disembelih atau untuk diperjualbelikan, maka kita tidak boleh masuk ke dalam at-ta'awun. Nah, ini masuknya ke dalam yang kedua nanti. Bab yang kedua itu apa? Zatnya halal tapi perkaranya menjatuhkan kepada yang haram. Itu maka tidak diperbolehkan. Adapun anjing tadi kan masih ada hal-hal yang perlu dirinci kan begitu ya. Tidak secara haram, secara mutlak bahwasanya dia itu najis atau tidak diperbolehkan ya. Karena bahkan ada ulama yang mengatakan tadi ya, anjing itu halal seluruhnya. Kita secara pendapat Imam Malik, walaupun jumhur ulama mengatakan itu tetap najis, tidak kita memelihara anjing ya. Lebih selamat jangan jualan jualan pakan. Mending jualan rosal saja sama kopiah ya, insya Allah. Enggak. Bertanya terkait tadi yang pasti pahala, yang ilmu yang bermanfaat, apakah itu hanya untuk ilmu akhirat saja, atau misalkan kita mempunyai suatu keahlian ilmu dunia, misalkan kita bikin tutorial di YouTube gitu. Nah, ketika kita sudah wafat itu, apakah itu akan menjadi pahala jariah juga atau bagaimana? Masya Allah, bagus. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, innal akil, sesungguhnya orang yang berakal itu lam yahrumhu nasibuhu minad dunya hadzahu minal akhirah. Bagian yang dia peroleh dari dunia tidak sampai menghalangi bagian nanti di akhirat. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan apapun di dunia ini, mau harta, mau apapun, mau ilmu, dalam bab dunia tidak sampai menghalangi yang nanti akan diperoleh di akhirat. Nah, taib misalnya begini, antum punya keahlian dari sisi IT misalnya begitu ya. Kemudian antum bikin pemrograman untuk kaum muslimin begitu ya, sehingga akhirnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Bermanfaat tidak ilmunya? Bermanfaat. Antum belajar jadi pahala tidak? Pahala ketika niatnya karena Allah, niatnya juga untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika antum bikin tutorial bagaimana cara merampok bank, maka dosa tidak? Dosa. Ilmunya dipakai untuk. Tapi kalau misalkan antum tutorial misalnya ya, pemrograman gini-gini, nanti dipakai untuk kebaikan kaum muslimin, maka insya Allah itu jadi jariah. Insya Allah jadi jariah gitu ya. Apalagi antum selingi bahwasanya ini gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Jadi intinya seperti sekarang nih, Microsoft Word saja atau Microsoft gitu ya, atau Windows itu kalau dibuat oleh orang muslim, kemudian dia niatkan karena Allah Ta'ala dan manfaat, itu Masya Allah pahalanya, Masya Allah. Itu dunia yang perkara dunia, perkara umum. Jadi insya Allah itu pun akan berpahala ya, ketika niat dan caranya memang digunakan untuk kebaikan kaum muslimin ya. Hatta untuk dirinya sendiri, untuk misalkan antum nggak berpikir untuk kaum muslimin, untuk dia agar dia bekerja, agar dia punya penghasilan. Jadi jariah tidak?
Jadi jariah. Setiap yang dia bekerja, dia kerja nih. Kan dia kerja nih. Akhirnya apa? Kerja itu dia dapatkan dari ilmu yang antum berikan. Maka antum seolah-olah bersedekah tuh. Tiap bulan dia gajinya berapa? 5 juta. Maka antum seolah-olah bersedekah berapa? 5 juta. Masya Allah. Paham ya? Wallahu a'lam. Demikian. Jadi maka berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu. Apa-apa. Jadi tidak terbatas kepada perkara akhirat. Ya, jadi jangan kecil hati, yang dunia pun insya Allah akan mendapatkan jariahnya ya. Insya Allah. Gitu? Ustaz, kalau misalkan berbayar bagaimana Ustaz? Misalkan Anda buka kelas gitu ya. Buka kelas online gitu. Kan berbayar tuh. Berarti Anda mengajarkan suatu ilmu. Nah, ilmu tersebut meskipun berbayar, apakah tetap akan jadi pahala jariah juga atau tergugurkan karena berbayarnya Ustaz? Dunia. Kalau ilmu akhirat berbayar boleh tidak? Ilmu akhirat berbayar boleh tidak? Antum mau belajar bahasa Arab, bayar. Boleh tidak? Antum mau ke pesantren, bayar. Ini boleh deh, malah layar ya nama. Bener tanya. Antum mau sakit apa? Anak ke sekolah. Kemudian apa? Bayar. Artinya di situ kan ada operasional, ada apa? Perkara-perkara kewajiban. Kalaulah misalnya kaum muslimin saling tolong menolong sehingga guru-guru itu dicukupi gitu ya. Kemudian apa? Segala operasional tercukupi. Itu tidak boleh kita mengambil upah atau bayaran dari murid-murid itu. Kan sekarang masing-masing, ya kan ya? Jadi sekolah ini dari mana biayanya? Ya dari anak-anak itu. Paham ya? Itu bab akhirat, bab dunia, bab ilmu akhirat. Apalagi bab ilmu dunia. Paham? Maka hukumnya apa? Boleh. Saya tanya, orang yang punten di pesantren itu ngajarin agama, ya. Berbayar tadi, dapat pahala nggak kira-kira gurunya? Insya Allah. Nah, kembali kepada apa? Niat. Antum pun sama. Hanya memang orang yang mendapatkan dunia, orang mendapatkan dunia, walaupun dia tidak berniat untuk dunia, dia mendapatkan dan dia nerima dunia itu, pahalanya berkurang di sisi Allah. Ya, seperti orang mujahid, yang berjihad di jalan Allah, perang ya, kemudian mendapat ghanimah, diambil ghanimahnya itu, ya pahalanya berkurang sepertiga di sisi Allah. Nah, begitupun ketika kita ngajar ini, ngajar itu, ternyata kita dikasih, kemudian kita diambil, pahalanya berkurang di sisi Allah. Yang harusnya sekian, tapi akhirnya berkurang. Tapi tidak mengurangi jariah yang nanti dilakukan oleh teman-teman, oleh yang muridnya dan lain sebagainya gitu. Termasuk tadi yang antum lakukan itu insya Allah jadi tetap jariah, tapi pahalanya yang antum lakukan tadinya harusnya 100 gitu ya. Karena kita mendapatkan dunia jadi berkurang gitu. Akan tetapi jariahnya akan tetap insya Allah ada. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian? Afwan. Oh iya. Cekapnya? Ya alhamdulillah ya muntiat tadinya kita cekap. Enggak apa. Enggak. Udah. Ya, alhamdulillah. Yang penting bisa semua bisa paham ya, intinya kan itu ya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan pahala kepada kita apa yang kita lakukan, duduknya kita, mendengarkan kita, perhatiannya kita, dan berbicaranya kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah, penghapus dosa-dosa kita dan penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian benar dari Allah taala, salah dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.